Baik teman-teman, shalom semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman sehat selalu, diberikan kekuatan dan kasih sukacita yang berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah tentang pikul salib, ya teman-teman. Di mana pikul salib ini adalah suatu tanda bagi orang-orang percaya, ya, orang-orang pengikut Kristus, di mana kita dibebankan sebuah salib untuk kita pikul. Ya, pikul salib ini macam-macam ya teman-teman. Ada yang karena pemberitaan Injil, ada karena perbuatan jahat, ya. Jadi macam-macam pikul salib tersebut. Kenapa saya ambil pikul salib? Karena sejak dari zaman dulu, dari perjanjian lama, ya, sampai zaman perjanjian Yesus dan zaman sekarang itu penganiayaan terhadap orang-orang percaya, para nabi, jemaat mula-mula itu semua dianiaya. Ya, bahkan sampai saat ini itu semua masih terus terjadi. Nabi-nabi bagaimana dikejar-kejar, diuber-uber, ya. Begitu juga pada zaman Yesus, bagaimana itu para rasul, jemaat mula-mula, dan bahkan Yesus itu sendiri dianiaya, bahkan mati di kayu salib. Ya. Dan juga ke zaman sekarang itu gimana banyak orang-orang percaya diuber-uber, dipenjara, bahkan dibunuh. Ya. Gereja-gereja banyak dibakar, ya, ditutup, bahkan ada gereja-gereja yang tidak boleh beribadah walaupun gereja tersebut sudah berdiri. Ya. Itu banyak sekali terjadi. Penganiayaan itu bukan hanya dalam bentuk fisik, ya, tapi penganiayaan itu juga dalam bentuk perkataan. Seperti lazimnya saat ini di zaman modern seperti ini, penganiayaan itu terjadi melalui media sosial, di mana perkataan-perkataan, hujatan-hujatan, dan hina-hinaan terhadap pengikut Kristus itu terus terjadi. Ya. Baik teman-teman, beberapa sahabat lagi, tema kita adalah pikul salib. Ya. Saya akan mengambil kejadian yang paling terakhir saat ini, ada tentang kejadiannya Muhammad KC, ya, di mana MKC ini ketika sebulan lalu itu ditangkap, ya. Tangkap ini dia masih dalam tahanan Mabes Polri, ya. Tapi di dalam tahanan bukannya beliau aman, terjamin, tapi malah juga mendapat penganiayaan, pukulan, ya, bahkan sampai disuruh makan kai, ya teman-teman, ya, makan kotoran manusia. Ya. Ini bukan suatu perkara mudah, ini bukan suatu pekerjaan mudah, tapi itulah yang namanya pikul salib, teman-teman. Ya. Saya berharap Bapak MKC kuat dalam menghadapi masalah ini. Karena kita sebagai orang-orang percaya memang harus menanggung ini. Kita sebagai pengikut Kristus pasti akan mengalami hal ini. Ya. Bagaimana tidak? Yesus sebelum pelayanannya saja telah memberitahukan bahwa berbahagialah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kita orang-orang yang di masa sekarang ini itu akan mendapatkan penganiayaan yang luar biasa, penganiayaan yang tidak tanggung-tanggung. Ya. Seperti saya sebutkan tadi, ya, banyak gereja dibakar, kita nggak bisa beribadah, bahkan pemenjaraan orang-orang percaya. Ya, itu terus terjadi. Maka Yesus berkata, berbahagialah. Ya, berbahagialah. Ya. Coba kita baca ya, kita baca di Matius
5 ayat 11 sampai 12 ya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagialah teman-teman. Ya. Kenapa? Karena upah kita besar di surga. Ya. Bukan saya yang mengatakannya, tapi firman Tuhan yang mengatakannya, Alkitab yang mengatakannya, Yesus itu sendiri yang mengatakannya berbahagia. Karena penderitaan yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya. Penderitaan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan sukacita yang kita dapatkan bila kita kelak nanti kembali ke rumah Bapa. Ya. Sukacita yang tidak ada taranya yang ada di dunia ini. Ya. Makanya kita tak berbahagia walaupun kita dianiaya. Sukacita kita tak berkesudahan. Walau hatiku pahit menghadapi masalah-masalah seperti ini. Walau jiwa kita ikut tergoncang, tapi iman kita tidak akan rongkok. Ya. Saya bisa memahami bahwa MKC pasti jiwanya tergoncang, pasti iman itu tergoncang. Karena penganiayaan itu yang dia alami. Tapi percaya ya, kalau siapa saja yang mendengarkan siaran ini, ya, khususnya orang-orang percaya, ya, bahwa berbahagialah Yesus bersama MKC. Ya. Yesus yang kita sembah, ya, tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ya. Berbahagialah. Kebahagiaannya ya tanpa sebab. Ya. Berbahagialah. Biar Anda difitnah dan ditimpakan segala yang jahat kepada Anda. Ya. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggungnya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya. Jadi Bapak MKC jangan menyerah. Jangan putus asa. Ya. Karena apa? Karena Yesus yang ada dalam diri Bapa akan senantiasa bersama-sama dengan Bapa. Ya. Kenapa dunia membenci Kristus? Kenapa dunia membenci yang namanya kebenaran? Ya. Sehingga membuat pengikutnya seperti Bapak MKC mengalami penyiksaan yang luar biasa. Kenapa? Karena dunia membenci terang. Dunia membenci kebenaran. Dunia membenci yang namanya itu adalah kasih. Makanya orang-orang percaya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang pasti selalu diuber-uber, selalu dicari-cari, bahkan dibunuh. Saya ambil contoh ya, banyak dari para rasul ya itu dianiaya bahkan mati. Memang mati ya, semuanya mati. Mati martir. Ya. Itu memang mereka dari kalangan Yahudi ya. Tapi kita akan coba baca, kita akan mengkhususkannya di kisah Stefanus. Stefanus ini bukan orang Yahudi 100% ya, dia separuh-separuh ya. Ya. Bagaimana dia menjelaskan kepada mahkamah agama pada saat itu tentang kebenaran Kristus. Ya, tapi para pemuka agama itu malah tidak percaya, menganggapnya itu adalah sebuah penyesatan. Akhirnya Stefanus itu dibunuh, dianiaya, bahkan jenazahnya dibuang ke jurang. Ya, saksinya ada. Siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus menjadi Sanhedrin, dia menyaksikannya. Ya, itu ada ayatnya itu. Saya lupa gimana ayatnya. Ada itu ya. Dia menyaksikan itu. Ya. Dialah saksinya bahwa Stefanus mati. Ya. Nah, sama seperti Bapak MKC yang
memang notabene bukan dari pengikut Kristus awalnya, menjadi pengikut Kristus. Ya, begitu juga dengan Stefanus, yang dia bukan 100% orang Yahudi, tetapi dia pengikut Kristus dan malah mati. Apa katanya sebelum mati? Ya Tuhanku, ku kerahkan rohku ke dalam tanganmu. Terimalah rohku ini. Ya, itu katanya Stefanus. Sehingga apa teman-teman? Jadilah dia mati martir. Bapak Muhammad kasih, bertahanlah karena Yesus yang ada pada diri Anda sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa. Walaupun dunia membenci Anda. Dunia tidak mengenal Anda. Ya. Maka dari itu, saya berharap bahwa Bapak Muhammad Kacih tetap semangat dan kuat. Ya. Ingat seperti firman Tuhan yang tertulis di Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seandainya ya Pak MKC, Anda mati, Anda tidak akan perlu khawatir kemana Anda harus pergi. Karena Yesus telah menyediakan tempat yang indah bagi Anda. Yesus telah menyediakan suatu mahkota yang indah bagi Anda. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan, karena bagi keluarga Kristus mati adalah keuntungan. Ya. Mati adalah keuntungan. Ya. Dunia tidak mengenal hal ini. Karena dunia membenci kebenaran. Dunia membenci terang. Ingat bahwa dunia tidak mengenal roh kebenaran. Karena roh kebenaran itu hanya dimiliki oleh orang-orang percaya. Yang berani memberitakan Injil walau apapun risikonya. Ya, termasuk Pak Muhammad Kacih. Ya. Jadi jangan khawatir Pak Muhammad Kacih. Yesus ada bersama engkau. Yesus ada bersama sampai kesudahan zaman. Ya. Engkau akan melihat nanti kakak Allah berdiri dengan megahnya menghakimi setiap orang di dunia ini. Tapi Bapak Muhammad Kacih tidak akan perlu dihakimi karena engkau bersama dengan Yesus Kristus yang Bapak percayai, begitu juga dengan saya dan kami semua yang mendukung Bapak. Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Jadi Pak Muhammad Kacih, Anda adalah orang yang luar biasa. Barangkali belum tentu orang lain sanggup menghadapi perkara sebelah Anda. Belum tentu. Bahkan saya saja mungkin belum tentu. Tapi Anda sudah mampu melewatinya dan menjalaninya. Saya ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Roh Kudus yang mampu menguatkan iman Anda, menguatkan diri Anda. Dia tak mengirim orang-orangnya untuk melindungi Anda, mengirim malaikat-malaikatnya untuk melindungi Anda. Jadi jangan khawatir, Pak MKC. Yesus yang ada di dalam diri saya, ada juga di dalam diri Bapak. Ya, karena apa? Karena kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saya percaya, ya, Pak MKC. Ya, seperti yang saya baca ini di Galatia 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ya, saya baca sekali lagi ya, Pak MKC. Dan karena kamu adalah anak,
maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kita ini anak Pak MKC. Kita ini bukan lagi hamba, tapi kita ini adalah pewaris tahta kerajaan surga. Ya. Makanya jangan menyerah Pak MKC. Tetap kuat di dalam Kristus Yesus. Karena kita adalah ahli-ahli waris kerajaan surga. Ya. Karena di sana tempatnya kudus. Hanya orang-orang yang kudus. Yang orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang mempertahankan imannya sampai mati. Itulah kita, anak-anak terang. Yesus sejak awal tidak menjanjikan yang namanya sukacita dalam kemegahan dunia. Tapi Yesus menjanjikan adalah pikul salib, penderitaan, ya, cacian, makian. Tapi di dalam itu juga Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tak menguatkan kita, dia tak memberikan apa yang terbaik untuk kita. Dan dia juga memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Percaya Pak MKC, Anda adalah pewaris tahta kerajaan surga. Karena kita semua anak-anak Allah, bukan anak-anak setan. Karena kita yang memiliki surga. Kiranya Tuhan Yesus